Halo, oke, kayaknya ini video setelah berbulan-bulan lamanya nggak upload gara-gara banyak hal sebenarnya. Dan buat kalian yang udah lolos OSK, KSK sih, dan lagi persiapan buat KSP, soal yang kalian lihat di depan ini kayaknya bisa dibilang jenis soal yang paling diantisipasi oleh sebagian besar orang di sepanjang sejarah KSN, per KSN-an, soal perilaku konsumen. Udah sering banget muncul, dan sebenarnya yang menarik dari soal ini itu ada banyak cara buat ngerjain soal ini. Ya, kita baca dulu aja. Budi memiliki fungsi utilitas U sama dengan X dikali Y. Apabila anggaran Budi dinyatakan dengan persamaan X plus Y sama dengan 10, berapa jumlah barang X dan Y yang memaksimalkan utilitas Budi? Oke, kalian boleh pause videonya, lalu kerjakan. Oke, gimana? Udah nemu? Nah, sebenarnya yang menarik itu ada banyak banget cara buat kerjain soal ini. Sebenarnya ada 5 cara buat kerjain soal ini. Ada 5 cara. Cara yang pertama, itu cara guru matematika SMA. Cara kedua, itu cara guru ekonomi SMA. Ya, yang ketiga, cara susah. Yang keempat, cara anak olimat. Dan yang paling terakhir, cara yang unexpected. Wah, gila ya. Padahal mungkin sebagian dari kita taunya cuma satu atau dua cara, tapi ternyata ada 5 cara buat kerjain soal ini. Dan mungkin di video ini saya akan bahas cara yang pertama dulu. Dan mungkin juga cara yang kedua. Cara 3, 4, 5 mungkin akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Oke, cara guru SMA. Nah, sebenarnya yang ditanyain sama soal ini itu apa sih? Kita tuh punya fungsi utilitas atau kepuasan. Kepuasan kita itu ditentukan sama dua jenis barang yang kita konsumsi, barang X dan barang Y. Nah, bagaimana nilai dari kepuasan tuh bisa ditemukan dari mengalihkan jumlah barang X yang kita konsumsi dengan jumlah barangnya yang kita konsumsi. Mengalihkan dua angka itu. Tapi, eh, tentu kalau kita mau konsumsi suatu barang, salah satu kendala kita adalah anggaran atau uang yang kita punya. Kan terbatas uang yang kita punya. Terbatasnya itu dinyatakan oleh persamaan ini. X plus Y sama dengan 10. Artinya barang yang kita konsumsi totalnya tuh harus 10. 10 unit barang gitu. Jadi itu kendala kita gitu. Dan kita mengenal ini sebagai budget line atau persamaan garis anggaran, ya kan? Jadi sebenarnya yang pengen kita cari tahu itu apa? Kita pengen utility kita, fungsi utilitas kita itu maksimum. Tapi dengan syarat X ditambah Y itu 10. Jadi gimana caranya? Kita nyari nilai maksimum dari U, tapi syaratnya X plus Y harus 10. Gitu. Nah, kita tulis lagi aja ya. Persamanya U sama dengan X kali Y, lalu X plus Y sama dengan 10. Nah, sebenarnya bagi kalian yang sekarang kelas 11, atau mungkin kelas 12 ya, nggak tahu.
terutama bagi kalian yang udah belajar materi aplikasi turunan, mungkin udah familiar dengan problem seperti ini sebenarnya. Eh, Bagi kalian yang masih bingung, kenapa kok ada hubungannya sama ini sebenarnya ada hubungannya sama soal-soal model kayak misal ada kotak, terus ada lingkaran, suruh cari lingkarannya tuh harus seberapa besar biar dia bisa fit di kotak ini, berapa luas lingkaran maksimum ya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini memang aplikasi dari materi optimisasi bersyarat. Artinya kita mau mencari nilai maksimum dari suatu fungsi yang kita sebut fungsi objektif, tapi ada syaratnya. X plus Y sama dengan 10. Kenapa ada syaratnya? Karena kalau misal kayak gini, pertanyaannya berapa U maksimum? Ya, bisa aja kita bilang misal X-nya gede gitu. X-nya segini, Y-nya segini. Nah, berarti kan ntar utility-nya juga bakal gede kan? Dan sebenarnya kita bisa ganti ini jadi angka yang lebih gede lagi. Ya kan? Jadi lebih gede lagi. Nggak tahu sampai berapa. Utility-nya juga bakal lebih gede lagi. Ya kan? Jadi sebenarnya kita bisa milih angka segede apapun dan jumlah maksimum dari utility itu bakal terus bertambah terus atau mendekati positif infinite. Jadi itulah gunanya batas untuk mengetahui maksim berapa utility maksimal tapi memenuhi batas yang kita punya itu atau kendala ya istilahnya itu. Nah, di sini kan kendalanya X plus Y sama dengan 10. Ini harus terpenuhi. Oke, gimana caranya kita hubungin problem ini dengan aplikasi turunan? Yang paling umum buat dilakuin itu gini, sebenarnya simpelnya itu mempermudah masalah ya. Karena yang mau kita maksimalin itu punya dua variabel, ya kan? Susah dong kalau mau turunin. Kenapa nggak kita ubah U sama dengan X kali Y ini kita ubah jadi satu variabel. Ini kan dua variabel. Kita ubah jadi satu variabel. U sama dengan apa kira-kira? Nah, dari syarat yang kita punya tadi ini, yang X plus Y sama dengan 10, itu kan bisa kita rearrange jadi misal X sama dengan 10 dikurangin Y. Ini wajib terpenuhi. Nah, kenapa enggak kita substitusi X sama dengan 10 minus Y ini ke dalam fungsi utility kita. Jadi U sama dengan 10 minus Y dikali Y. U sama dengan 10Y minus Y kuadrat. Ya kan? Berarti untuk mencari Y, barang Y yang kita konsumsi, yang memaksimalkan utility kita, gimana caranya? Ya tentu saja mencari turunan dari U sama dengan 0. Ya kan? Berarti turunan dari U 10 kurang 2Y. Ya kan? 10 dikurangin 2Y. 0 sama dengan 10 minus 2Y. 2Y sama dengan 10. Y sama dengan 5. Nah, dari Y sama dengan 5, kita lihat balik di syarat kita. X sama dengan 10 minus Y. Berarti X sama dengan 10 minus 5. X sama dengan 5. Ya kan? Nah, jadi kesimpulannya apa? Kita harus mengkonsumsi barang X sebanyak 5 unit, barang Y sebanyak 5 unit untuk memaksimalkan utility atau kepuasan kita. Jadi itu satu cara. Intinya kita mengubah dari yang fungsi utility kita yang ada dua variabel jadi satu variabel aja. Tujuannya apa? Kenapa diubah jadi satu variabel aja? Biar lebih mudah untuk diturunin atau diferensiasi. Biar lebih mudah untuk diturunin. Dan kita bisa pakai konsep ya ini turunan sama dengan 0 untuk mencari nilai maksimum atau minimum. Dan pada kasus ini kita mencari nilai maksimum kan. Jadi intinya seperti ini.
Dan ini mungkin cara yang bakal dilakuin sama guru SMA matematika, karena sebenarnya aplikasi turunan ini kan bagian dari pelajaran matematika SMA. Nah, sekarang kira-kira gimana guru ekonomi SMA akan menghadapi soal seperti ini? Tentu saja sebagian besar dari kita pasti udah tahu hukum kosen kedua, ya, dengan rumusnya yang sangat luar biasa kan. MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi PY, ya kan? Nah, di kali ini lebih kompleks lagi, karena kita nggak akan menggunakan turunan satu variabel, tapi sekarang kita menggunakan turunan multivariabel. Lebih tepatnya turunan dua variabel di sini ya. Gitu. Jadi sebenarnya tanpa berlama-lama lagi, langsung kita kerjakan aja. U sama dengan X kali Y, X plus Y sama dengan 10. Kita tahu ini adalah difference curve, dan ini budget line, ya kan? Jadi gimana cara cari marginal utility of X? Apa itu MUX? MUX adalah tambahan utility kita apabila X ini berubah. Ya, biasanya berubah sebesar 1 unit, ya, biasanya gitu. Intinya MUX ini perubahan utility terhadap perubahan X. Nah, sebenarnya kata kuncinya di situ. Perubahan utility, delta dari utility dibagi delta X. Ya, sebaliknya, MUY, delta dari utility dibagi delta Y. Oke. Nah, gimana cara cari dua ini? Mulai dari MUX dulu aja. Kalau kita mau cari perubahan utility terhadap X, artinya di sini kita menganggap Y ini sebagai konstan. Nah, kita tahu kalau misal, ini contoh ya, misal kalian mau nurunin, misal jangan deh, jangan U, yang umum aja, Y sama dengan 2X. Berarti DY per DX sama dengan, ya 2 kan, konstan dikalikan variabel. Kalau mau cari turunan, berarti kan ya udah tinggal sisa konstannya kan, gitu. Nah, sebenarnya ini bisa kepake di sini. Kita kan tahu kalau U sama dengan X dikali Y. Kita mau cari turunan U terhadap X. Nah, kita tahu kalau Y itu konstan. Dianggap sebagai konstan. Karena dia dianggap sebagai konstan, dan variabel X di sini tuh pangkatnya 1, jadi turunan U terhadap X berapa? Ya, jawabannya langsung Y. Gitu. Nah, MUX sama dengan Y. Gimana dengan MUY? Nah, kita udah tahu kan, MUX dia sama dengan Y. Berarti ya MUY, udah langsung tahu kan kalian? DU per DY yang mana adalah X. Nah, ini kita bisa masukin di rumus yang tadi. MUX per PX sama dengan MUY per PY. Jadi MUX-nya berapa? Y. Ya kan? Sini aja. Y. PX, harga dari barang X. Itu kita bisa tahu dari mana? Kita bisa tahu dari budget line kita. Gitu. Sebenarnya 10 ini apa sih? 10 ini kan income kita, atau istilahnya uang yang kita punya, anggaran yang kita punya. Barang yang kita konsumsi, jumlahnya itu, kalau dijumlahin, X sama Y ini, jumlah konsumsi X dan Y, itu harus sama dengan 10. 10 ini 10 satuan mata uang. Nah, artinya apa? Artinya koefisien dari setiap variabel di sini, di budget line ini, melambangkan harga barang dari variabel itu. Jadi di sini kan kita bisa lihat kalau koefisiennya itu 1, koefisien Y juga 1. Artinya apa? Harga barang X itu 1, harga barang Y juga 1. Ya kan? Itu. Nah, berarti kalau menurut rumus yang ini tadi, lanjutin ya. MUX sama dengan Y. Harga barang X sama dengan 1. MUY sama dengan X. Harga barang Y sama dengan 1 juga.
Berarti Y sama dengan X, ya kan? Karena Y sama dengan X, jadi X ditambah X sama dengan 10. 2X sama dengan 10. X sama dengan 5. Karena X sama dengan Y, berarti Y juga sama dengan 5. Nah, artinya apa? Kita harus mengonsumsi 5 barang X dan 5 barang Y untuk memaksimalkan utility kita. Jadi sebenarnya straightforward banget sebenarnya pakai rumus ini. Dan mungkin kalian perlu belajar juga sedikit tentang turunan multivariabel ini dan udah selesai. Kita bisa ketemu jawabannya. X sama dengan 5 dan Y sama dengan 5. Dan ternyata jawabannya juga sama dengan cara guru SMA matematika yang kita udah bahas tadi. Jadi ini dua cara yang sebenarnya paling gampang buat diaplikasikan untuk mengerjakan soal perilaku konsumen dengan model seperti ini. Diketahui fungsi utilitas sama garis anggaran. Oke, dua cara sudah terkalahkan. Cara guru mat SMA dan cara guru aplikasi. Oke, nah mungkin cara-cara yang lain ini bisa kita bahas di video selanjutnya karena akan memakan waktu yang lebih banyak. Jadi nantikan video-video yang selanjutnya. Oke, bye-bye.